Berani-beraninya mengejar sampai ke rumah. Hei, aku suruh kamu lihat kakakku. Tenanglah. Berhenti berkelahi. Kalian kali ini. Hei, batu giok baolan milik Yao King. Bagaimana kamu bisa punya? Yao King adalah ibuku. Dulu ibu membalas budi dengan memberikan setengah giok lainnya kepada ibu angkat He Wenjing. Ternyata kamu adalah anak haram, keluarga Ye di Longcheng. Yun Tian, ini aku, anjing sialan. Aku akan membalas dendam dengan darah. Ran, jangan, kakak, minggir. Biarkan aku membalas dendam untuk kakak. Balas dendam. Apa yang terjadi dengan Mama Qian? Siapa itu? Siapa yang membunuh Ibu Qian? Aku ingin dia membayar dengan darahnya. Kamu pecundang. Apakah kamu punya kemampuan itu? Kalian ibu dan anak adalah pembawa sial. Cepat pergi. Sudah cukup. Kakak sulung semasa hidupnya berpesan. Selama Yun Tian kembali, dia adalah keluarga kita. Aku tidak mau menjadi satu keluarga dengannya. Sikap miskin dan sombong. Memanjat untuk mencari kerabat. Cukup. Kakak sulung berpesan. Kita berdua. Apa? Kakak. Lihat saja betapa malunya dan miskinnya dia. Tidak ada keluarga yang pantas menerima menantu. Ran. Oh, benar. Dan juga ibunya itu. Seorang pelakor yang tidak tahu malu. Ah. Yun Tian, kamu berani memukulku. Kalau kamu berani menghina ibuku lagi, tidak hanya memukulmu sesederhana itu saja. Baik. Yun Tian, tunggu aku. Hei, Xiaoran, kamu mau kemana? Yun Tian, kamu tinggal dulu di rumah kami saja. Kebetulan besok aku mengadakan jamuan keluarga. Kamu juga kenalan dengan keluarga. Baiklah. Terima kasih, tante kedua. Selamat datang semuanya. Silakan duduk. Hei. Siapa suruh kamu duduk? Tempat ini, anjing pantas duduk. Kamu tidak pantas. Juga malu-malu, teman-teman. Lupa memperkenalkan. Ini adalah Ye Yun Tian, juga keturunan keluarga Ye dari Longcheng. Sekarang, juga anggota keluarga kita. Keluarga. Seekor anak haram yang diusir dari keluarga Ye. Apakah dia pantas berada di sini? Kalau begitu, itu agak berlebihan. Diam. Barang rugi. Ini bukan urusanmu untuk bicara. Hei, berani menghina bibi keduaku. Kamu, aku peringatkan kalian. Lebih baik jaga mulut kalian. Kalau tidak, aku akan merobek mulut kalian. Ye Yun Tian, dasar bajingan. Hari ini kakakku mengumpulkan semua orang untuk urusan pendanaan. Kamu menampar beberapa kali. Perusahaan kakakku hancur total. Apakah kamu ada masalah dana? He Wenking, kamu memelihara anjing yang hebat sekali. Masih mau cari pendanaan? Mimpi saja terus. Kamu. Dana akan segera saya urus untukmu. Hei. Anjing sialan. Kalau di sakumu bisa, keluarkan 100 yuan. Aku berlutut memanggilmu berkali-kali. Baik. Sebentar. Nanti kau akan memanggilku kakek buyut. Cukup, Yun Tian. Kau keluar dulu. Kalian tunggu saja. Para anggota keluarga. Maaf. Tian tidak tahu apa-apa. Saya mewakilinya minta maaf kepada kalian. Berlutut dan minta maaf padaku. Masalah ini akan dihapuskan. Tunggu. Grup Eugene membawa modal 3 miliar. Menanamkan dana ke Hiis Pharmaceutical. Ini tidak mungkin. Kamu. Panggil aku kakek buyutmu. Ini bukan uangmu. Kamu kira kamu siapa sih? Hei. Brengsek. Tuan Ye juga bisa dihina oleh sampah sepertimu. Begitu. Tuan Ye, ini adalah grup Eugene. Atas nama Anda, memberikan modal kepada keluarga He. Anda berhak mengelola uang ini. Kau dengar itu? Panggil kakek buyut. Uang ini. Kau tidak akan dapat sepeser pun. Hei, jangan. Kakek buyut. Kakek tersayang. Aku salah, tidak apa-apa kan? Pergi. Ingat baik-baik. Siapapun yang berani menghina bibi kedua dan bibi ketiga saya, aku tidak akan memaafkannya. Kepada semua keluarga, maafkan saya. Pesta keluarga hari ini akan berakhir sampai di sini. Silakan kembali semua. Ini adalah Tuan Hei dari grup Eugene. Tuan Hei, halo. Tuan Hei, saya Wenran. Sudah lama dengar Anda sangat bijaksana dan perkasa. Semua, aku masih ada urusan. Permisi dulu. Orang kaku. Kalau bukan karena besok, aku harus wawancara di grup Eugene. Aku malas mengurusi dia. Yun Tian, ada apa? Kenapa kamu berhubungan dengan grup Black Gold? Ini. Ini karena aku sebelumnya pernah menyelamatkan nyawa presiden mereka. Jadi, ini adalah imbalan darinya. Orang sepertimu punya muka menyelamatkan nyawa presiden, bahkan tidak pantas untuk mengangkat sepatunya. Xiaoran, kamu ngomong apa sih? Kalau kamu benar-benar kenal bosnya,
Beritahu dia, biar aku lolos wawancara besok. Kalau begitu aku akan sangat berterima kasih padamu. Ini. Bukan tidak bisa juga. Yu. Katanya kamu gemuk, tapi masih ngos-ngosan. Kalau kamu benar-benar bisa buat aku lulus wawancara, aku akan menikah denganmu. Bisa juga sih. Itu sebenarnya nggak perlu banget. Yun Tian, pergi mati saja. Jangan gugup. Aku pasti bisa. Nona Hi, kamu sudah diterima. Tapi aku belum wawancara. Tidak perlu wawancara lagi. Kamu bisa mulai kerja kapan saja. Bagaimana mungkin? Aku tidak benar-benar harus menikah dengan Ye Yuntian si bodoh itu, kan? Tidak bisa. Orang tak berguna itu. Aku sama sekali tidak mungkin menikah dengannya. Itu kamu yang bilang. Kalau kalah taruhan, kamu harus menikah denganku. Sekarang. Langsung masuk kamar pengantin saja. Tidak. Ah, pergi sana. Tidak boleh. Orang tidak berguna itu. Aku benar-benar tidak bisa menikahinya. Kamu kenapa lagi kali ini? Ada apa? Kakak, dia memperkosa aku. Memperkosa kamu. Apa? Orang sepertimu. Aku bahkan tidak mau menerima gratis. Kamu. Cukup. Kalau kamu lanjutkan, jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar padamu. Ye Yuntian, aku beritahu kamu. Jangan anggap kamu menang taruhan. Aku tidak akan menikah denganmu. Gila. Xiaoran, dengarkan kakak saja. Bagaimanapun dia adalah keturunan keluarga Ye. Kamu harus lebih sering bergaul dengannya. Kakak, aku sama sekali tidak mungkin menikah dengannya. Yuntian, ini adalah Hisi Pharmaceutical. Zairan juga salah satu pemegang saham di dalamnya. Nona yang cantik. Perusahaan hampir bangkrut. Tapi masih mengatur pekerjaan. Shang Jingtian, pesaing kita. Tuan Hi, perusahaan Anda kekurangan dana 200 juta. Udah nggak kuat lagi ya? Kamu beritahu saja. Sudah bertahun-tahun sejalan. Aku pasti akan bantu kamu. Kong Xiang nggak akan datang jadi bodhisattva hidup, kan? Tentu saja tidak. Asalkan kamu bersedia menyerahkan resep obat, lalu biarkan adikmu. Pelayananlah aku dengan baik semalaman. Aku pasti akan membantumu sebaik mungkin. Kamu, tak tahu malu. Kamu wanita murah. Berpura-pura polos apalagi. Hanya ada satu jalan mati kalau berhadapan denganku. Ayo. Berikan pada kakek. Pijat kakimu dengan baik. Kalau pijatannya nyaman, kakek akan beri kalian uang jajan. Apakah kamu mendengar suara apapun? Apa? Sepertinya aku mendengar suara. Terus-menerus. Berdengung-berdengung. Oh, ternyata di sini. Hei, kamu siapa? Kamu berani pukul aku. Kenapa masih berdengung? Apa aku tidak membunuhmu? Kamu. Kalian berdua, kenapa bengong? Serang aku. Kamu. Masih bengong apa? Serang aku. Sampah semut. Tidak pantas aku bertindak. Kamu punya pengawal, kan? Baik. Kekurangan dana 200 juta itu. Lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Kalau begitu, terima kasih atas perhatianmu, Tuan Shang. Hei Di, Tuan Hei, kenapa Anda datang? Saya datang untuk melihat kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama. Oh, iya. Pak Hei, Anda terlalu sopan. Kami dari perusahaan farmasi Shang. Kontrak kerjasama dengan grup Hegui. Saya akan antar langsung ke sana untuk Anda. Tak perlu repot-repot datang sendiri. Shang Jingtian. Mungkin Anda salah paham. Tuan Hei, apa maksud Anda ini? Benar-benar orang yang tidak berguna. Ini semua tidak bisa dimengerti. Kerjasama obat Shang kalian cuma omong kosong. Dia datang untuk menandatangani kontrak dengan kami. Tidak mungkin. Pak Hei, bukan seperti itu. Ini tidak benar. Kenapa tidak mungkin? Sampah sepertimu. Anjing pun akan jijik. Bagaimana mungkin grup Eugene bekerja sama dengan perusahaan kalian? Aku benar, kan? Bos Hei, Tuan Ye, benar sekali. Bos Hei, tolong pertimbangkan kami lagi. Mulai hari ini, grup Eugene menghentikan semua kerjasama dengan perusahaan Shang. Semua perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan Shang, semua diblokir. Bos Hei, berikan aku satu kesempatan lagi. Kamu lagi. Berikan aku satu kesempatan lagi. Bos Hei, kamu seperti anjing. Pergi. Kakak, tolong jangan marah padaku. Hei, keponakan,
Hari ini tante ketiga memasak untuk menyambutmu. HMPH. Memberi perhatian tanpa alasan. Kalau bukan penipu, ya pencuri. Ayo, Yuntian. Kak. Aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, kita sekeluarga akan selalu bersama. Minumlah segelas anggur ini. Kita berhasil. Bagus. Yuntian. Saat kamu memukul Shang Jingtian, kamu benar-benar keren sekali. Aku juga merasa kamu sangat cantik. Yuntian. Kalian semua sudah mabuk, kan? Aku antar kalian istirahat saja. Ya ampun, Kak. Kamu begini. Wanita pun jadi sulit menahan diri. Benar-benar sayang kamu, si pecundang. Nanti obatnya mulai bereaksi. Kayu kering dan api yang berkobar. Tak bisa dikendalikan. Kakak, kamu harus patuh menjalankan pertunangan ini. Yuntian. Orang yang bernama Hyenan ini ternyata memberikan kepada kakak kandungnya obat kotor yang hina. Melarikan diri dari pertunangan dengan cara seperti ini. Kamu benar-benar bersenang-senangnya. Sini. Apa kamu masih akan menyakiti kakak kedua? Tidak akan menyakiti lagi. Yuntian, tolong jangan bilang ke kakakku. Katakan 1000 kali. Sampai aku lelah. Aku tidak berani lagi. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak berani. Ye Yuntian. Tunggu aku. Yuntian. Ranran bilang malam ini, ada kumpul-kumpul teman. Dia bilang, akan membawamu bertemu teman-temannya. Aku ingin lihat, apa dia akan membuat ulah lagi. Baiklah. Kau kodok jelek. Berani ganggu aku. Malam ini aku akan buat kamu tahu. Aku bukan orang yang mudah dihadapi. Halo semuanya. Ini keponakanku. Ranran, keponakanmu. Kok kelihatan kampungan sekali sih? Keponakanku. Ini adalah teman tante ketiga. Lulusan universitas ternama, kaya raya atau berasal dari keluarga terpandang. Oh iya. Mereka sebelum aku. Sudah bekerja di grup Eugene. Keponakanku. Kamu lulusan apa? Dari mana? Berapa tabunganmu? Saya belum kerja. Tidak ada pendidikan, tidak ada tabungan. Hidupmu bagaimana? Masih kalah sama anjing di rumah saya. Pelayan, hidangkan makanannya. Maksudmu apa ini? Keponakan. Aku lupa memberitahumu. Ini orang baru. Harus traktir sekali. Orang tua tahu kamu tidak punya uang. Tenang saja, mangkuk sisa makananmu ini. Tidak akan lebih dari 5 yuan. Ayo, keponakan, paman akan memberimu makan. Makanlah. Hama semut. Membuat telingaku kotor. Hei, kamu. 1 menit. Menit lagi kalian akan menghilang dari daftar jabatan grup Eugene. Kamu. 1 menit. Menit lagi kalian akan menghilang dari daftar jabatan grup Eugene. Ye Yunda, kau bilang hilang, lalu hilang begitu saja. Kau kira konglomerat Eugene adalah milik keluargamu. Aku benar-benar dikeluarkan dari Eugene. Ya ampun, aku juga. Tidak mungkin. Sebenarnya apa yang terjadi? Tuan. Apakah sudah dapat informasi? Tuan. Saya bersalah. Dulu. Keluarga Ye menggunakan semua kekuasaannya untuk menutup informasi tentang ibumu. Sekarang kami hanya menemukan, katanya. Dulu, sepotong giok bawaan lain, dimiliki oleh kepala bandit di Hushi, yang bernama Lei Liehu. Menguasainya. Selanjutnya bagaimana? Silakan Tuan putuskan. Pasukan dibagi 2. Kamu terus cari tahu berita tentang ibuku. Aku akan menemui Lei Liehu ini. Ingat, jangan sampai membuatnya curiga. Tuan.
Ah, akhirnya lepas dari wabah itu. Kamu mau apa? Ah, akhirnya lepas dari wabah itu. Kamu ngapain? Kakak perempuanmu menggoda Heidi, bajingan itu, bersama-sama melawan keluarga Shang kita. Hari ini, aku mau cari untung dari kamu. Ngapain? Tolong. Bajingan, semoga kau mati dengan cara yang buruk. Kakak Ye Yuntian, tolong aku. Teruslah teriak. Semakin keras kau teriak, aku semakin bersemangat. Bos, sepertinya ada seseorang yang bertindak kasar di sana. Lepaskan aku. Berani-beraninya nakal di wilayahku. Kamu sudah bosan hidup, ya? Aku adalah Lei Liehu. Tidak boleh dia mengenaliku. Kalau tidak, aku akan punya masalah. Siapa si kecil nakal itu? Pergi sana. Ingat itu. Pergi. Baik, baik. Aku akan pergi sekarang juga. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kamu pasti yang terkenal. Bos Lei Liehu, kan? Saya. Benar, saya Lei Liehu. Nama saya Hiwenran. Terima kasih untuk hari ini. Aku traktir kamu makan, ya? Hei. Membantu wanita cantik. Lei dengan senang hati akan melakukannya. Nona Hi, aku ada urusan hari ini. Lain kali saja. Aku akan traktir kamu makan sendiri lain waktu. Mengantar Nona Hi pulang. Ya. Ayo. Kenapa kamu di sini? Kamu pecundang. Kemana saja kamu? Aku tadi hampir diperkosa. Kalau tidak, orang terkenal. Lei Liehu menyelamatkanku. Ting. Lei Liehu. Ye Yuntian. Kamu gila. Ini orangnya Lei Liehu. Berani mengganggu urusanku. Xiaoran. Kamu sedang melakukan apa ini? Dari orang tak berguna ini datang ke rumah kami. Tidak pernah membawa hal baik. Baru saja aku di luar. Hampir diperkosa orang. Untungnya Lei Liehu menyelamatkanku. Tapi dia malah memukul anak buah orang itu. Lei Liehu. Aku benar-benar ada urusan mendesak hari itu. Menyinggung Lei Liehu. Kita semua akan berakhir. Ye Yuntian. Kamu harus keluar dari rumahku hari ini. Segera. Xiaoran. Tenanglah sedikit. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Ini. Ada dia tanpa aku. Ada aku tanpa dia. Ah. Kamu sampah. Kamu memukulku lagi. Kalau kamu tidak hormat pada bibi kedua lagi, aku akan merobek mulutmu. Ye Yuntian. Kamu di rumah seorang wanita. Makan, minum, dan tinggal gratis. Kalau kamu punya sedikit rasa malu, segera keluar dari sini. Xiaoran. Tenanglah, Yuntian. Jangan pergi sama sekali. Baik. Aku yang pergi. Hei, Xiaoran. Bibi, lebih baik aku yang pergi. Sudah sangat larut. Dia seorang wanita. Tidak aman di luar. Xin Yuntian. Jadi aku harus merepotkanmu beberapa hari. Tunggu sampai dia tenang beberapa hari. Aku pasti akan membujuknya dengan baik. Nanti aku akan menjemputmu kembali. Xiaoran. Kakak minta maaf padamu. Maaf ya. Jangan marah lagi ya. Boleh. Kak, sekarang bukan soal aku. Marah atau tidak marah. Kita harus mencari cara untuk meminta maaf kepada Lei Liehu. Orang yang terluka itu. Di mana anak buahku? Serahkan orang itu padaku. Kakak Lei, apakah kamu masih ingat aku? Kamu yang menyelamatkanku tadi malam. Ah, ingat sekarang. Kamu adalah gadis cantik itu tadi malam. Gadis cantik. Tadi malam ada pemuda bodoh yang memukul adik kecilku. Mereka bilang, kalau sudah ketahuan, tinggal di sini. Bukankah begitu? Ini. Jangan takut. Silakan bicara, Kakak Lei. Orang baik. Tidak akan menyakitimu. Kakak Lei. Orang itu adalah kerabat saya. Dia terburu-buru, sehingga kehilangan kendali. Kakak Lei. Orang itu adalah kerabat saya. Dia terburu-buru, sehingga kehilangan kendali. Ini adalah kakak perempuan saya. Menurut saya, lebih baik panggil pemuda itu keluar dan bicarakan dengan baik-baik. Kakak Lei, melihat hubungan Anda dengan ayah saya, Hi Guiyuan. Maukah Anda memaafkannya? Apa? Kamu adalah grup farmasi Hi. Putri Hi Guiyuan. Iya, ada apa ini? Dulu, ayahmu membawa baolan Yu itu dengan harga 70 juta, dijual kepada saya. Barulah keluarga Hi punya hari ini. Kalau dipikir-pikir,
Saya masih menjadi penyelamat besar kalian. Bolan Jade adalah harta tak ternilai. Tak bisa diukur dengan uang. Kakak Lei, Anda juga bisa dibilang mendapat untung. Benar kan? Tak heran dia putri Higuyuan. Pandai berbicara. Biar aku membiarkan si kecil itu. Juga boleh. Kalau begitu malam itu, datanglah ke tempatku. Temani aku minum segelas. Hal ini. Sudahlah. Baik, Kakak Lei. Aku pasti datang. Ayo. Ingat untuk berdandan cantik. Kakak, aku. Paling suka rok pendek dan kaos kaki hitam. Kakak, kamu lihat aku pakai baju yang mana yang bagus. Kamu benar-benar mau pergi ya? Kita mau coba cari cara nggak? Ada cara lain nggak? Yang bisa bantu Yuntian. Siapa mau bantu orang bodoh itu? Aku memang ingin berkenalan dengan Lei Liehu. Lei Liehu adalah sosok yang sangat terkenal di kota harimau kita. Siapapun yang bertemu dengannya pasti hormat. Tapi Lei Liehu bukan orang baik. Lihat saja permintaannya. Jangan pergi, Xiao Zai. Kalau kamu tidak pergi, aku yang akan pergi. Kalau kita berdua bisa. Dilirik oleh Lei Liehu. Itu benar-benar berkah dari leluhur. Kamu yakin tidak mau pergi? Tidak boleh membiarkan Zai Zai pergi sendirian. Itu berbahaya. Baik, aku akan menemanimu. Bos, apakah Anda akan bertarung 2 kali malam ini? Aku Lei Liehu. Paling suka menggigit tulang keras. Kakak perempuan jadi milikku. Adik perempuan. Ini untukmu. Terima kasih, bos. Kakak Lei, kami sudah datang. Oh, selamat datang, selamat datang. Silakan. Kakak Lei, saya mewakili dia. Saya minta maaf atas kelakuan keras saya yang tidak tahu sopan santun. Mohon maaf atas kesalahannya. Kakak Lei, bisa mengenal orang seperti Anda adalah kehormatan bagi saya. Saya minum dulu. Nona kedua memang punya kemampuan minum yang hebat. Melihat kalian, dengan itikat baik seperti ini. Urusan itu, lupakan saja. Kakak. Hei, Nona. Belum habis segelas ini. Kamu sudah pusing. Kakak, kenapa kamu hari ini? Pusingnya begitu cepat. Tuan, ada masalah. Dua nona dari keluarga Hi, sedang di tangan Lei Liehu. Pergi. Ada apa? Racun api kambuh lagi. Menyelamatkan orang lebih penting. Ayo. Ayo sayang. Siapa bajingan itu? Ayo. Kita pulang. Aduh. Yuntian, kamu kenapa? Bibi kedua. Yuntian, berhenti. Cepat cari Ranran. Dia di kamar lain. Yuntian, berhenti. Cepat cari Ranran. Dia ada di kamar lain. Tidak apa-apa, Bibi tiga. Aku sudah mengirim orang untuk menyelamatkannya. Kamu siapa? Berani mengganggu urusanku. Xiaoran, tenang saja. Dia baik-baik saja. Bos Hei, kenapa setiap kali kita kesulitan, Anda selalu bisa datang? Kamu pulang dulu saja. Nanti kita bicarakan lagi. Ayo, pulang dulu.
Bos Hei, apakah Anda bisa menjawab pertanyaan saya? Sebenarnya, Pak Ye Yuntian pernah menyelamatkan saya. Jadi, saya ini membalas budi padanya. Iya, membantu orang lain. Itu dasar kebahagiaan, kan? Oh, perusahaanku masih ada beberapa urusan proyek. Aku pergi dulu ya. Xiaoran. Cepat bangun, cepat bangun. Tidak apa-apa, dia cuma minum obat bius sedikit saja. Diam. Kenapa kamu pukul aku lagi? Sudah berapa kali kamu pukul aku? Kenapa kamu pukul aku lagi? Berapa kali kamu sudah memukulku? Ran, kamu tadi hampir saja kena petir dari harimau petir. Pokoknya, Yuntian yang menyelamatkan kita. Meski dia menyelamatkanku, tapi dia tidak boleh menyemprotkan air ke wajahku dengan mulutnya, kan? Lagi pula, kamu sudah sikat gigi belum? Memandang rendah siapa sih? Aku seminggu juga. Harus sikat 2 atau 3 kali. Kamu. Hei, kamu kenapa sih? Hei, kakak. Ada apa? Saat menyelamatkan kakakmu, kau ditusuk orang itu dengan pisau. Untuk apa kau ada? Bukankah kau cukup jago bertarung? Kakak, ini harus bagaimana? Dasar kau yang terkutuk. Kenapa kau tidak maju dan menahan dulu? Kalau kakakku sampai ada bekas luka, nanti bagaimana dia bisa ketemu orang? Tidak apa-apa. Aku punya obat khusus untuk bekas luka. Aku akan ambil sekarang juga. Kamu lagi bawa plester omong kosong apa lagi? Untuk menipu kita. Cepat coba saja. Efek ini sangat bagus. Benarkah? Ini apa? Sangat bau. Ini apa? Sangat bau. Barangmu ini seperti kotoran. Barang yang menjijikan. Simpan saja untuk dimakan sendiri. HMPH. Tidak tahu apa-apa. Percayalah padaku. Baik. Obat ini bernama salep ginseng hitam. Setelah perusahaan kalian mendapatkan resep rahasia, segera produksi massal. Setelah terjual, pasti bisa membuat nilai perusahaan berlipat ganda. Ini barang seperti kotoran. Siapa yang mau membelinya? Sudahlah Ran. Kalau begitu Yuntian, terima kasih sebelumnya. Saya akan menerima resep obat ini. Saya akan menerima resep obat ini. Kamu saja manjakan dia. Barang yang seperti kotoran ini. Siapa yang mau beli? He Wenking. Aku pasti akan memaksamu untuk memberikan resep rahasia Hisi Yan Shendan. Serahkan itu padaku. Kalau tidak, aku pastikan kau takkan bisa bertahan di dunia pengobatan pasar harimau. Salep ginseng hitam jade. Kalau benda ini benar adanya, aku tak perlu lagi pil penyembuh jiwa. Benda ini, itu bisa membuat Hisi Pharmaceutical terjebak dalam jalan buntu. Tuan Xiang. Dr. Ren, bagaimana keadaannya? Selamat, Tuan Xiang. Sepertinya tahta Raja Obat. Akan kau duduki lebih lama lagi. Bagus sekali. Asalkan mendapatkan izin dari keluarga Ren, ahli pengobatan. Obat ini bisa segera dipasarkan. Selamat tinggal. He Wenking. Kali ini aku akan membuatmu takkan pernah bangkit kembali. Sudah sekian hari. Kenapa belum ada berita tentang ibuku? Tidak peduli aku mencari petunjuk manapun. Selalu ada berbagai kekuatan yang menghalangi. Aku tidak berani bertindak terlalu jauh. Jaringan orang dari 4 negara. Sepertinya hanya bisa mencari Lei Liehu. Kamu tunggu perintahku. Lei Liehu. Kamu lagi, manusia burung itu. Katakan padaku keberadaan Yao Shueking. Baolan Yu. Bagaimana kamu bisa punya Baolan Yu? Kamu tidak perlu tahu. Aku memang tidak perlu tahu. Kamu juga jangan berharap tahu keberadaan Yao Shueking. Berani kamu mengancam saya. Kalau begitu kamu boleh berpikir begitu. Aku beri kamu 2 menit. Kembalikan Baolan Yu padaku. Beritahu aku keberadaan Yao Shueking. Begitu. Aku jamin nasibmu tidak akan terlalu memalukan. Orang-orang. Aku beri kamu 10 detik. Keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa sisa. Kamu masih punya 5 detik. Waktunya habis. Pukul aku. Perintah Raja Kegelapan datang. Siapa yang berani bertindak sembrono? Perintah Raja Kegelapan datang. Siapa yang berani bertindak sembrono? Tuan, apa kau benar-benar ingin mengaktifkannya? Perintah Raja Kegelapan.
Anda tidak takut membangunkan berbagai kekuatan. Kali ini aku tidak akan bersembunyi lagi. Aku memang ingin membangunkan mereka, agar mereka tidak berani lagi menghalangi jalanku. Mulailah dengan membuat Lei Liehu kesal. Iya. Berhenti. Pulau Surga Terlarang Timur bisa menguasai seluruh dunia, semua kekuatan bawah tanah. Raja Kegelapan, siapa kamu? Berani berbuat onar di sini? Orang bodoh, cepat diam. Mau mati ya? Selamat datang Dewa Tanah Terlarang Timur. Yang mulia Raja Kegelapan. Kenapa Anda datang ke tempat kecil dan kumuku ini? Aku bukan Raja Kegelapan. Orang di kursi itulah yang sebenarnya. Apa? Tuanku. Aku buta mata. Ampunilah aku. Bagus pukulannya. Tuanku. Bagus pukulannya. Aku tanya sekali lagi padamu. Keberadaan ibuku, Yao Sueking. Ternyata, Yao Sueking adalah ibumu ya? Jangan bilang, kau tidak tahu apa-apa. Tahu. Ada orang penting. Biarkan aku menangkap Yao Sueking. Lalu serahkan orang itu kepadanya. Dia setuju untuk memberikan Baolan Jade kepadaku. Kemudian aku memang menangkapnya. Tapi Baolan Jade tidak ada padanya. Jadi apa? Karena tidak mendapatkan apa-apa. Aku lalu memotong jari kelingkingnya. Apa? Tuan, tolong ampunilah. Tuan, tenanglah. Dengarkan dia melanjutkan. Katakan. Malam itu kami terkena obat bius. Yao Sueking menghilang. Obat bius itu. Menurut yang saya tahu, obat bius itu hanya Raja Racun Xiang Hongwei yang bisa membuatnya. Xiang Hongwei. Tuan, meskipun Lei Liehu sangat jahat dan berdosa besar, aku merasa lebih baik menyelamatkan nyawanya. Karena itu akan membantu menemukan keberadaan nyonya utama. Bagaimanapun juga, ada hal-hal yang bisa dia lakukan. Hukuman mati bisa dihindari. Tapi hukuman hidup sulit untuk lolos. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Tuan Xiang. Kau juga di sini ya, Kakak Lei. Tidak boleh. Jangan sampai dia tahu tentang kejadian malam itu dengan He Wenzai. Bos Xiang, jari kelingking saya patah. Segera panggil dokter terbaik ke sini. Tolong tangani saya. Jari kelingkingmu patah. Itu benar-benar kabar baik. Tuan Xiang, maksudmu apa? Jangan salah paham. Kami baru saja mengembangkan obat ajaib untuk menyambung daging dan tulang. Salep ginseng hitam jade. Bisa juga menghilangkan bekas luka. Sedang mencari orang untuk uji klinis. Kamu menipu siapa sih? Ada obat sehebat itu. Menipu siapapun, tapi tidak berani menipu kamu. Dr. Ren, ahli medis paling berwenang. Dr. Ren Mufei sudah memeriksa, dan juga mendapatkan izin dari mereka. Sertifikat penjualan. Benar-benar. Percayalah padaku saja. Bagaimana rasanya, Tuan Xiang? Anda benar-benar tidak menipu saya. Luka ini sudah lebih dari 10 tahun. Saya benar-benar tidak bohong. Datang ke jari ini. Benar-benar terasa ada sesuatu yang tumbuh. Itu adalah ujung saraf kamu yang mati. Sedang tumbuh kembali. Kakak Lei. Obat ini aku berikan untukmu. Bos Xiang, kamu memang layak disebut Raja Obat. Nanti, saluran barangmu. Saudaraku, aku akan melindungimu. Baik. Ingat untuk mengoles setiap hari. Nanti beri aku kabar baik. Oke. Pelan-pelan. He Wenking, kamu tunggu saja, aku akan membalasnya. Ibu, aku benar-benar tidak berbakti. Orang-orang yang dulu menyakitimu. Aku akan membalas semuanya satu persatu. Yuntian, ayo makan. Baiklah, tante kedua. Ginjal, daun bawang, tiram. Ada apa? Tidak suka semuanya. Aku lihat beberapa hari lalu kamu terlalu lelah. Jadi aku ingin memberimu asupan yang baik. Masakan ini terlalu panas. Ini akan memperparah racun api dalam tubuhku. Tidak tahu apakah ada pengaruhnya. Kalau tidak suka, aku akan buatkan sup kura-kura untukmu. Ah, tidak perlu, tante kedua. Sudah enak kok. Kalau begitu, cepat makan. Makan lebih banyak. Terima kasih, tante kedua. Kenapa kamu mimisan? Tidak apa-apa. Lab saja. Kakak, perusahaanmu ada masalah. Kakak, tidak baik, perusahaanmu ada masalah. Kalian sedang apa? Tidak apa-apa. Kakak,
Shang Jingtian mengembangkan obat baru. Katanya bisa memperpanjang daging dan tulang. Memperpanjang daging dan tulang. Kakak, cepat lihat berita medisnya. Laporan berita medis. Ketua Dewan Direksi Yauxi Pharmaceutical, Shang Jingtian, telah mengembangkan obat khusus baru. Heishen Yugao. Obat ini memiliki efek memperbaiki jaringan tulang dan daging, menghilangkan bekas luka dan berbagai manfaat lainnya. Telah memperoleh izin penjualan dan dengan cepat menguasai pasar. Sementara itu, saham Shangxi Pharmaceutical juga sedang melonjak dengan gila-gilaan. Bukankah ini resep yang kamu berikan padaku? Iya. Bukankah aku memberi masa itu untuk diproduksi massal dan dipasarkan oleh perusahaan? Lalu, di mana resepnya? Resepnya di mana? Resep obat itu saya taruh di atas meja hari itu juga. Setelah itu saya tidak memperhatikannya lagi. Buang saja resep usang itu. Buang saja. Itu resep obat kuno. Harta yang tak ternilai. Tidak sehebat yang kamu bilang. Lagi pula, kakakku asal bagus itu, tapi juga nggak sembuh. Lihat sendiri. Kalau nggak percaya. Gimana mungkin? Benar-benar hilang. Ya, orang bodoh. Kuberikan kesempatan padamu. Kamu benar-benar tidak berguna. Kamu bilang siapa yang bodoh. Aku tidak mungkin. Benar-benar langsung berikan saja padanya. Sudah. Kalian berdua jangan bertengkar lagi. Harga saham perusahaan terus turun. Tidak bisa. Aku harus pergi ke perusahaan dan melihatnya. Aku akan pergi bersamamu. Pak He, Shang Jingtian mengandalkan kekuatan obat baru untuk meningkatkan serangan modal terhadap kita. Modal kita di pasar saham terus menguap. Dan hampir semua pelanggan telah direbut oleh keluarga Shang. Bagaimana situasi di bank? Apakah mereka akan memberikan pinjaman kepada kita? Tidak ada gunanya. Selesai, saham Heishen Pharmaceutical akan turun di bawah harga penerbitan. Bagaimana, gadis-gadis? Apakah kalian mengalami kesulitan? Shang Jingtian, kamu datang untuk apa? Shang Jingtian, kamu datang untuk apa? Aku tahu kalian mengalami sedikit kesulitan. Aku datang untuk membantu kalian. Lagi pula, kan? Hanya aku yang mau membantu kalian. Kucing menangis untuk tikus, pura-pura belas kasihan. Yo, Ran, adik perempuan. Aku bukan kucing. Aku adalah Lu Dongbin. Hah, katakan saja. Sebenarnya kamu mau apa? Masih untung kamu paham situasinya. Pasar saham kalian menggunakan satuan jutaan per menit. Kalau kalian paksa delisting, perusahaan He kalian akan menanggung utang seumur hidup. Katakan sesuatu yang berguna. Jangan omong kosong. Aku ini, istriku sudah meninggal beberapa tahun lalu. Kalau beruntung menikahi Nona He yang secantik itu sebagai istri, maka aku bisa mati dengan tenang. Kamu benar-benar kodok. Masih kodok tua lagi. Kamu tidak mau pipis dulu dan lihat dirimu sendiri. Lihat seperti apa kamu sekarang. Sudah tua seperti apa kamu sekarang. Nona kedua, jangan lupa kamu juga punya saham di Heishen Pharmaceutical. Saat waktu membayar utang nanti, juga ada bagianmu. Kalau begitu, aku akan menikahkan kalian berdua. Kamu jadi yang tua, kamu jadi yang muda. Bukankah itu bagus? Kamu jadi yang tua, kamu jadi yang muda. Bukankah ini cukup bagus? Aku belum pernah lihat orang yang lebih tidak tahu malu darimu. Tenang saja, aku akan membagi rata. Ini adalah satu-satunya kesempatan kalian, keluarga He. Kalau tidak, maka aku membuat keluarga He akan pernah bangkit selama beberapa generasi. Kau mau apa? Tamparan ini untuk menghukummu karena menghina bibiku yang kedua. Tamparan ini untuk menghukummu karena menghina bibiku yang ketiga. Ini. Tamparanmu ini untuk apa lagi? Aku belum memikirkannya. Tapi aku memang ingin memukulmu. Ye Yuntian, pukul saja. Semakin keras kau pukul, semakin parah aku akan membuat keluarga He jatuh. Pukul aku sampai mati. Kau juga harus bertanggung jawab secara hukum. Berhenti, Yuntian. Kalian tunggu saja. Aku pasti akan membuat keluarga He segera lenyap. Yuntian, kalau kamu terus seperti ini, hanya akan memperbesar serangan terhadap kita saja. Ada orang yang lebih bodoh darimu. Kenapa kamu harus mengganggunya sekarang? Tenang saja, tanda kedua, aku akan menyelesaikan semuanya. Apa yang bisa kamu selesaikan? Kamu cuma bisa membual di sini. Segera datang cari aku. Aku tidak boleh terlibat dengan Heishen Pharmaceutical. Putuskan hubungan dengan Heishen. Bajingan kecil. Hancur berkeping-keping. Tuan Shang. Aku datang hari ini. Ingin membicarakan kerja sama denganmu. Sepertinya Nona Dua, kamu sudah berubah pikirannya. Kapan kamu berencana menikah denganku? Tempat tidur di rumah kami. Besar dan empuk sekali. Bos Shang memang sangat percaya diri ya. Aku nih, lahir sebagai seorang pemenang. Tuan Shang. Bisakah Anda memaafkan saya? Aku akan memberikan saudara perempuanku padamu. Tuan Shang, bisakah Anda memaafkan saya? Aku akan memberikan saudara perempuanku padamu. Apakah kau bersedia? Ya. Manusia mati karena harta, burung mati karena makanan. Lalu bagaimana kamu bisa meyakinkan kakakmu? Kakakku, ya, dia punya pandangan yang cukup konservatif. Tapi jika kamu sudah mendapatkannya, beras mentah sudah menjadi nasi matang, dia pasti akan bersedia bersama denganmu. Baik, naik dulu, bayar tiket belakangan. Saya memang suka yang seperti ini. Pak Shang, bisakah menunda serangan modal dari grup He selama 2 hari? Tidak bisa. Bagaimana kalau Anda berubah pikiran? Pak Shang, untuk menunjukkan ketulusan saya membawa resep rahasia, pil penyembuh paling berharga dari grup He. Saya tidak tahu apakah resep ini bisa membuatmu menunda 2 hari lagi.
Karena nona kedua sangat tulus. Maka aku akan mengikuti permintaanmu. Menunda 2 hari lagi. Orang tua mesum. Sungguh menjijikan. Kakak, maafkan aku. Mengorbankan 1, lebih baik daripada kehilangan 2. Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya harus bagaimana? Kalau terus seperti ini. Apa yang terjadi dengan perusahaan ini? Sekarang grup sudah tidak bisa membayar gaji lagi. Orang-orang pergi juga wajar. Bibi, bukankah konsorsium Eugene memberimu sedikit modal? Puluhan miliar dana. Uang itu terus digunakan untuk menutupi kerugian di pasar saham. Sudah tidak lagi, Amas. Kakak sekarang bagaimana, Amas? Kakak, aku lihat semua karyawan sudah pergi. Ye Yuntian, kamu keluar dulu. Aku mau bicara sama kakak. Aku punya cara supaya grup bisa bangkit kembali. Begini ceritanya. Ye Yuntian, kamu kapan berhentinya? Kamu ada uang di kantong. Atau kamu paham soal pasar saham? Yuntian, kamu keluar dulu saja. Aku dan Ranran akan berdiskusi lagi. Kakak, bagaimana kalau kita makan bersama Shang Jingtian dan berdamai dengannya? Minyak wangi luar biasa ini. Sudah bertahun-tahun, semua itu tidak berguna lagi. Ran, kamu tidak mengerti Shang Jingtian. Dia orang yang kejam dan tanpa ampun. Tidak akan mudah berdamai. Tapi kita harus bagaimana? Puluhan juta menguap begitu saja. Bertahan mati-matian bukan solusi. Kak, bagaimana kalau kita dulu berdamai dengannya? Dengan syarat apa kita harus setuju dulu dengannya? Memintanya, untuk sementara jangan menyerang kita, dan tidak melakukan langkah selanjutnya. Baiklah. Aku akan mengajaknya bertemu sekarang juga. Tuan. Tuan, Anda memanggil saya. Saya ingin kamu membantu saya mencari seseorang. Siapa? Kamu, jari kelingking ini. Kenapa tumbuh seperti ini? Lapor, Tuan. Ini adalah seorang pedagang obat bernama Shang Jingtian, yang mengembangkan obat baru. Bisa melanjutkan keturunan. Aku coba saja. Tak disangka benar-benar tumbuh. Orang yang kau cari adalah dia. Cepat tanya. Dari mana resep obatnya? Ya, Tuan. Ini Shang Jingtian. Apakah aku telah menyinggungmu? Kalau memang begitu, aku akan mengurusi dia. Jangan pedulikan yang lain. Aku akan benar-benar mengurusi dia. Pergi periksa saja. Tuan. Ini adalah salep hitam ginseng dan resep rahasia baru pil pemot energi dan penyegar jiwa. Segera daftarkan atas nama grup Eugene. Mendirikan perusahaan farmasi baru. Mulai produksi massal dan distribusi. Tuan. Apakah Anda ingin menantang Shang Jingtian untuk bertarung? Jika dia menghalangi jalan, aku akan segera mengurusnya. Mengurusnya sangat mudah. Aku ingin dia kehilangan segalanya dalam sekejap. Berlutut di depan bibi kedua dan minta maaf. Ya, Tuan. Aku akan segera melakukannya. Yuntian, malam ini aku dan Ran lagi pergi mengurus sesuatu yang penting. Kamu beli makanan sendiri saja. Bibi biasanya malam di rumah. Tidak baik. Dia pasti pergi cari Shang Jingtian. Oh, Kakak Lei, ini kamu ya? Bagaimana jari tanganmu? Benar-benar berkat kamu. Lihat. Jari-jari saya sudah mulai tumbuh kembali. Gimana? Aku tidak bohongkan. Resep obat sehebat ini. Kamu dapat dari mana? Bro, kamu tidak mengerti urusannya. Aku bilang juga tidak masalah. Resep obat ini, aku dapatkan di rumah keluarga Hi, dari 2 gadis itu, yang menemukannya. Hal sehebat ini, bisa jatuh ke tanganmu. Kalau kamu tidak jadi raja obat, siapa lagi yang mau jadi raja obat? Aku bilang sama kamu, saudara, akhir-akhir ini kabar baikku. Satu demi satu datang terus. Mungkin dalam waktu dekat, aku harus mengundangmu minum di pesta pernikahanku. Benarkah? Kau benar-benar seperti pohon tua yang berbunga. Nanti pasti ingat untuk mengajakku ya. Pasti, pasti. Baik, pamit dulu. Tuan, aku sudah bertanya. Dia bilang resep obat itu ditemukan di depan rumah keluarga Hi. Dia juga bilang, dia akan segera mengadakan acara bahagia. Baik, sudah tahu. Mengadakan acara bahagia. Apa mungkin bibi kedua dan bibi ketiga? Mereka dalam bahaya. Tuan Shang, Anda sudah datang begitu pagi. Ditemani 2 wanita cantik. Saya harus datang lebih awal. Duduk. Nona Hi, jangan salahkan saya kalau saya terlalu tegas. Dunia bisnis memang seperti ini. Siapa yang punya produk laris? Itulah simbol kekuatan. Tuan Hi, kalau banyak, lebih baik jangan dibicarakan lagi. Anda ajukan syarat. Sebenarnya bagaimana kami bisa dilepaskan?
Nona Hi, apakah ini sikapmu untuk berdiskusi dengan saya? Kakak. Tuan Xiang, barusan sikap saya kurang baik. Aku angkat gelas ini untukmu. Baiklah. Ayo, Pak Xiang. Makanlah makanan ini. Makanan yang enak. Nona Hi, kamu juga bantu aku, Pak Xiang. Ambilkan makanan ini, ya. Kamu juga bantu aku ambilkan makanan, Tuan Xiang. Ambilkan sedikit makanan, ya. Kenapa Nona Hi tidak mau? Kalau begitu, hari ini kita bicarakan soal ini. Menurutku. Ayo, Tuan Xiang. Kenapa makanannya bisa sana ini? Maaf, Nona Hi, tolong ambilkan sedikit untuk Tuan Xiang. Masakan yang enak ya. Ini untuk Tuan Xiang. Enak, enak. Nona Hi, masalah perusahaan itu bukan masalah sama sekali. Kita sudah berurusan bertahun-tahun. Tenang saja, aku tidak akan membunuh habis-habisan. Aku pergi ke kamar mandi sebentar. Itu. Aku mau touch up makeup dulu. Tuan Xiang, aku sudah memberikan orang yang paling aku sayang. Semuanya padamu. Jangan sampai lupa. Janji yang kamu buat padaku. Kakak, demi keluarga kita. Demi aku terpaksa mengorbankanmu. Sudah menunggumu bertahun-tahun. Malam ini akhirnya milikku. Lewat Ventian, adik perempuanmu juga milikku. Xiang Jingtian, kamu sudah bosan hidup. Xiang Jingtian, kamu sudah bosan hidup. Kenapa kamu lagi? Yun Tian, berhenti. Kamu seperti ini akan merugikan keluarga kita. Anak sialan. Kalau aku sampai celaka, keluarga kita akan pernah bangkit. Kamu juga harus mendekam di penjara sampai habis masa hukuman. Baiklah, coba saja. Yun Tian. Jangan bergerak. Cepat bawa aku pergi. Pergi. Bajingan kecil. Tunggu saja aku. Apa kau baik-baik saja, bibi kedua? Dulu, seseorang menggunakan aroma memabukkan. Mereka membuat kami pingsan, lalu membawa ibumu pergi. Orang itu, namanya Xiang Hongwei. Semua bermarga Xiang. Apa hubungannya? Coor. Bagaimana? Sudah agak membaik. Aku jauh lebih baik. Xiao Zai, kamu bagaimana? Bibi kedua, kamu benar-benar peduli padanya. Dia bahkan menjualmu tanpa kamu tahu. Apa? Ye Yuntian, kamu omong apa? Aku omong sembarangan. Saat bibi kedua diperlakukan tidak adil di luar sana. Kenapa kamu berdiri di depan pintu? Tidak masuk untuk menyelamatkannya. Jelas sekali, kamu sudah berhubungan baik dengan Shang Jingtian. Menjual bibi kedua demi menyelamatkan diri, kan? Xiao Ran, apa yang dia katakan benar? Kalian berdua sedang apa? Bukankah aku juga melakukan ini demi grup? Kakak, sebagai ketua dewan, harus ada sedikit pengorbanan, kan? Tidak boleh sampai memberatkan semua orang. Xiao Ran, apakah kamu masih adikku? Mengorbankan kamu seorang demi keselamatan semua orang. Ada apa salahnya? Apalagi Shang Jingtian adalah raja obat, kaya dan berkuasa. Kenapa kamu tidak bisa menikah dengannya? Pasti lebih baik daripada orang tak berguna ini. Kamu. Hi Wenran, sejak kecil, keluargamu yang paling menyayangimu. Meski miskin, aku tidak akan membiarkanmu kekurangan makan atau pakaian. Setelah punya uang, aku akan mengirimmu ke luar negeri untuk belajar. Kau malah melakukan hal seperti ini. Dalam situasi seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Pasti ada orang yang berbuat jahat. Kalau tidak, bagaimana bisa membayar utang? Apakah ini kemampuan yang kamu pelajari dari studi di luar negeri? Perusahaan, meskipun rugi berapapun. Apakah kamu akan bertanggung jawab? Ibu Kian dan Tante Dua adalah orang yang rela mengorbankan diri demi orang lain. Kenapa kamu selalu memikirkan kepentinganmu sendiri? Kakakmu memang terlalu bodoh. Melindungi kamu dan anakmu dari bencana. Sekarang bagaimana? Nyawanya sudah hilang. Hi Wenran, Hi Wenzai. Aku sudah melihat siapa sebenarnya kamu. Adikku yang baik. Kakak, kamu sedang apa? Kakak. Kakak, kamu ngapain? Mulai sekarang, kita berpisah total. Rumah ini aku berikan padamu.
Tenang saja, utang hisi Parmacil. Aku tidak akan membiarkanmu membayar sepeser pun. Bibi kedua, aku akan menemanimu. Kakak. Yuntian, malam ini kita bebas saja. Cari hotel untuk menginap saja. Bibi kedua sebenarnya tidak perlu. Ada apa? Asisten mengirimiku video. Perlengkapan kantor perusahaan. Semua diambil paksa oleh karyawan. Akun perusahaan. Akun pribadiku. Semuanya dibekukan. Kamu tidak perlu sedih. Yuntian, tapi kita tidak punya uang untuk menginap di hotel. Malam ini kita hanya bisa tidur di taman. Bibi kedua sebenarnya. Tidak perlu repot-repot. Pak Hi, saya sudah mengatur villa untuk kalian. Malam ini kita istirahat di sana saja. Ayo pergi. Astaga, bukankah itu villa milik Kyushu TV? Dengar-dengar sewa sehari. Harganya sampai 300.000. Terlalu mahal, kita tidak mampu tinggal di sana. Pak Hi, tidak dipungut biaya. Kamu tinggal dengan tenang saja. Iya, Tante Dua. Semua sudah diatur. Jangan khawatir lagi. Yuntian, ini yang kamu atur. Kamu dan beliau, bos Hei dari grup Eugene. Sebenarnya hubungannya apa? Bukankah sudah saya bilang? Saya pernah membantunya, tapi saya tetap merasa ada yang aneh. Bos Hei, bagaimanapun juga dia manajer umum dari konglomerat besar. Kenapa dia mau membantu kita orang biasa ini? Mungkin dia ingin menjalin hubungan dengan keluarga Ye? Ya, ternyata begitu. Masih mengandalkan nama keluarga Ye. Kamu tinggal saja dengan tenang. Selain itu, kita diskusikan dulu. Bagaimana menghadapi Shang Jingtian? Bos Hei, grup Shang, sedang naik daun sekarang. Kalian seharusnya bekerja sama. Kenapa harus bersama kami? Melawan dia, kami, Eugene, tidak pernah melakukan bisnis yang tidak benar. Sejauh yang saya tahu, resep obat baru Shang Jingtian bukan hasil penemuannya sendiri, melainkan diperoleh dengan cara lain. Jadi, kami tidak tertarik padanya. Saat ini Tuan Hei telah mendaftarkan sebuah perusahaan baru. Namanya Harapan Obat. Mulai sekarang kamu yang akan menjabat sebagai manajer umum perusahaan ini. Apa? Saya. Benar. Selain pil penyembuh tradisional dari Harapan Obat, salep mutiara ginseng hitam terbaru sudah berhasil dikembangkan. Semua saluran pasokan terbaru dan mitra kerja sudah terhubung. Perusahaan sudah mulai beroperasi. Ya. Besok adalah pra penjualan resmi produk baru Shang Jingtian. Manfaatkan saat dia paling bangga. Jatuhkan dia. Orang ini ya. Hidup seumur hidup. Berusaha sungguh-sungguh tidak ada gunanya. Asalkan keberuntunganmu cukup baik. Kalau mau kamu kaya, kamu tidak bisa dihentikan. Obat-obatan, obat-obatan. Mau uang, mau uang. Ini situasi apa ini? Tren pasar saham ini, baru-baru ini cukup kuat. Kenapa malah ada penurunan sedikit? Hei, Sekretaris Wang. Bagaimana dengan saham Shangxi Pharmaceutical kita? Kok akhir-akhir ini turun? Ini tidak mungkin. Kepala Shang. Saat ini saya melihat sebuah berita yang merugikan kita. Isinya adalah, resep obat baru kita adalah hasil mencuri dari orang lain. Sekretaris Wang, aku tidak peduli berapa banyak uang yang kamu keluarkan. Sewa pasukan bayaran. Harus memastikan semua. Berarti tentang Shang. Terbenam semuanya. Sekarang adalah waktu yang paling krusial. Baik, Tuan Shang. Ternyata memang seperti yang diperkirakan Tuan. Shang Jingtian mulai menyewa pasukan siber. Baik. Segera tanamkan virus tercanggih ke dalam sistem jaringan mereka. Begitu pasukan siber mulai mengirim pesan, buat sistem mereka runtuh total. Siap. Saluran pasokan mereka sudah kita putuskan semua. Segera, mereka akan hancur total. Baik. Ada satu hal lagi. Apa perintah Tuan? Dari Lei Liehu berkata, dulu ibuku diculik oleh seseorang bernama Shang Hongwei, yang membuatnya pingsan dengan obat bius. Kamu cek saja, hubungan antara Shang Hongwei dan Shang Jingtian. Apa hubungannya? Iya. Hari ini adalah Presiden Grup Shang. Obat baru Hishin Yugao yang baru saja dikembangkan oleh Shang Jingtian, mengadakan konferensi peluncuran produk kedua, untuk produk baru ini. Saat ini produk ini, sangat sulit didapatkan. Posisi Shang Jingtian sebagai Raja Obat, sudah tak tergoyahkan oleh siapapun. Para ahli dari rumah sakit otoritatif, keluarga Ren dari dunia medis, akan secara pribadi mendukung Shang Zong. Sudah jam berapa? Kenapa ahli belum datang juga? Nanti kita periksa lagi, prosedur pembukaan pasar. Jangan sampai ada kesalahan. Hari ini aku harus benar-benar dapatkan keuntungan besar. Baik, Pak Shang. Para ahli ini, kenapa mereka semua tidak datang? Halo. Ada masalah,
Pak Xiang, hari ini semua ahli tidak akan datang, dan semua pemasok sekarang harus mengembalikan barang. Apa? Ada apa ini? Apa? Ada apa ini? Para ahli dan nona Ren Mufei, sekarang semua ada di sini. Perusahaan farmasi yang baru dibuka itu tidak mungkin. Siapa yang mendirikan perusahaan itu? Siapa yang mendirikan? Saya tidak tahu. Tapi manajer umum, sepertinya adalah He Wenqing. Tuan He, Anda benar-benar hebat. Obat yang Anda berikan kali ini jauh lebih efektif dibandingkan obat dari Shang Jingtian. Benar-benar jauh lebih baik. Saya ingin bertanya, bagaimana Anda melakukannya? Ini adalah lavender. Kami menambahkan dalam resep asli. Ini adalah aroma yang disukai pengguna. Ini adalah kerabat saya. Sepertinya kamu sangat paham farmakologi. Kalau begitu, coba jelaskan. Salep ginseng hitam di Shang Jingtian. Menggunakan ramuan apa saja? Ini obat baru, ditambah jeruk dan teratai, kumaten dan lebih dari 10 bahan lainnya. Tidak mahal, tapi jika digabungkan, maka bisa memperpanjang tulang dan daging. Harganya masih bisa diterima. Pak Hi, kapan kau akan memberikannya padaku? Yuntian, sepertinya apa? Semuanya ada dalam kendalimu. Sebenarnya kau siapa? Kenapa bisa begini? Baru sebentar saja, sudah menguap beberapa miliar. Ada apa, Pak Xiang, jangan anggap bahwa mencuri obat saya, berarti kamu bisa berbuat sesuka hati. Ingat, itu bukan milikmu. Jangan sentuh sama sekali. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Ingin tahu siapa aku? Kalau begitu, beritahu aku dulu, siapa Xiang Hongwei? Xiang, ada hal-hal tertentu, bukan berarti kamu ingin menyembunyikan, lalu bisa benar-benar tersembunyi. Ayo. Xiang Jingtian, aku akan menemanimu bermain sebentar lagi, setelah aku menyelidiki semuanya. Aku akan membereskanmu, Tuan. Saya sudah menemukan Xiang Hongwei. Di sini terlalu banyak orang. Mari kita pindah tempat untuk bicara. Katakan saja, orang yang bernama Xiang Jingtian ini adalah Xiang Hongwei. Xiang Hongwei ya, dia tumbuh besar di keluarga yang bergerak di bidang obat-obatan. Tapi dia tidak belajar dengan baik. Sejak kecil dia suka meneliti. Dari Oktober bagaimana membuat racun. Lalu perlahan dia menjadi terkenal. Orang-orang memanggilnya Raja Racun. Kemudian, dia kaya dari bisnis obat-obatan. Hanya dengan menyuap situs pencarian besar. Untuk membela reputasinya. Riwayat hitam sebelumnya. 3 kata Hong Wei Sang. Langsung menghilang dari dunia. Tapi tentang dia, bagaimana dia menyandera nyonya utama, saya belum menemukan informasinya. Sisanya serahkan padaku. Aku akan bertemu langsung. Raja Racun ini. Hei, Xiang Jingtian, kembalikan uang para pemegang saham kami. Siapa itu? Xiang Hongwei. Masih hidup kan? Siapa lagi itu? Xiang Hongwei. Masih hidup kan? Halo, Xiang Hongwei. Kamu sebenarnya siapa? Dari 1964, jangan datang ke sini. Yo Sueking tahu, kan? Semua informasi tentangmu. Aku pegang erat-erat. Dari Oktober jadi. Jadi jangan beritahu aku hal-hal yang tidak ingin aku ketahui dari Oktober 16 1964. Aku bilang, sebenarnya aku tidak kenal Yao Sueking. Ada orang yang membayar aku untuk merebutnya dari Lei Liehu yang di tangannya. Aku tidak tahu yang lain. Kalau begitu, kamu bawa dia kemana? Siapa yang membayarmu? Orang hebat. Aku bilang, aku benar-benar tidak tahu. Siapa yang menyuruhku melakukan ini? Mereka menyuruhku mengantar orang itu ke kantor prefektur Longcheng di Zhongzhou. Itu adalah kawasan villa terbesar di Longcheng. Selain itu aku tidak tahu apa-apa lagi. Kantor prefektur Zhongzhou, Kota Long. Pahlawan, tolong ampunilah aku. Tolong maafkan aku, pahlawan. Aku bisa memaafkanmu. Tapi, kamu harus minta maaf pada tante keduaku. Lihat apakah dia mau memaafkanmu. Tuan Hi. Semuanya salahku. Aku nekat karena nafsu. Aku kecanduan mencuri. Tolong beri aku kesempatan. Lepaskan aku. Jadi begini, kamu yakin sudah mengambil resep obat salep ginseng hitam? Fu. Ya, saya yakin. Ternyata, resep itu memang asli. Yuntian tidak berbohong. Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Terima kasih, Pak Hi. Terima kasih, Pak Hi. Pak Xiang, ini untuk apa? Mau bikin pertemuan bundel. Kakak, tolong ampunilah aku.
Semua yang harus kukatakan sudah kukatakan. Kasihanilah aku, kasihanilah aku. Tenang saja, aku datang untuk memberimu jalan keluar. Kamu ngapain? Lei Liehu, kenapa kamu di sini? Kita berdua, sekarang harus pergi ke Pulau Surga untuk transformasi. Pulau Surga, wilayah terlarang timur. Siapa sebenarnya Ye Yuntian itu? Dia orang yang bisa memerintah kekuatan bawah tanah. Raja Kegelapan. Apa? Shang Jingtian ini sudah memberitahu kabar tentang Ibu Tuan. Dia hanya bilang RS, menyandera ibuku, di kantor Provinsi Longcheng. Yang lainnya, tidak tahu apa-apa RS. Ada kabar RS. Lebih baik daripada tidak ada. Aku akan pergi ke Longcheng sekarang. Longcheng. Tempat yang sulit untuk dikenang. Tapi aku harus kembali. Yuntian, kamu sudah kembali. Iya, iya. Aku senang hari ini. Temani aku minum beberapa gelas. Yuntian, terima kasih ya. Tidak peduli seberat apapun kesulitanku. Seberbahaya apapun. Kamu selalu menemani aku. Sejak kecil sampai besar, aku selalu merawat diriku sendiri. Kadang-kadang, benar-benar merasa tidak kuat lagi. Terima kasih ya. Sudah lama berlalu. Aku juga tidak tahu bagaimana keadaan ibuku. Tidak ada kabar sama sekali. Gom, kamu tenang saja. Jika kakak Sueking tahu, kamu hidup dengan baik, dia pasti juga akan bahagia. Yuntian, dimanapun kakak Sueking berada, aku akan merawatmu dengan baik. Karena hatiku ada di sini bersamamu. Yuntian, kamu kenapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku minum terlalu banyak. Aku merasa agak tidak enak badan. Aku akan ke kamar mandi sebentar. Yuntian, kamu baik-baik saja kan? Tidak bisa. Setelah meninggalkan keluarga Hi, energi bumi di sini tidak bisa menekan racunku. Harus segera mencari cara menekan racun api. Kalau tidak, meski menemukan ibu, aku bahkan tidak sempat bertemu dengannya lagi. 2A. Dokter Ren, kenapa hari ini ada waktu datang ke sini? Cepat duduk. Tidak perlu. Menurut aturan di pasar harimau kita, semua resep obat baru yang masuk, semua harus diserahkan kepada kami. Jalan pengobatan keluarga Ren harus dibuatkan arsip rinci. Baik, saya akan segera menyiapkannya. Oh ya, perlu yang hari itu. Mengantarkan resep obat sendiri ke keluarga Ren saya. Kenapa harus biarkan Yuntian yang pergi? Bibi kedua, kamu memanggilku. Yuntian, kamu datang. Apakah aku bertingkah aneh? Tidak apa-apa. Oh ya, Yuntian, malam itu kamu minum sedikit. Tidak kenapa-kenapa, kan? Aku lihat kamu terlihat sangat kesakitan. Tidak apa, tante dua. Jangan khawatir tentang aku. Oh ya, Yuntian. Di pasar harimau kita punya aturan. Semua resep obat harus diserahkan ke keluarga Ren dari jalan pengobatan untuk dicatat. Aturan apa itu? Kalau mereka memberikan perusahaan lain untuk diproduksi, bagaimana? Jangan omong sembarangan. Ren Jiade sangat dihormati. Kita harus patuhi aturan. Lagi pula, Dokter Ren secara khusus memanggilmu. Biarkan aku pergi. Kenapa harus aku yang pergi? Mungkin saja dia suka padamu. Jangan bercanda denganku. Aku tidak sehebat itu. Yuntian, percaya dirilah. Meskipun kamu agak kaku, selera pakaianmu agak rendah, wajahmu juga terlihat tua. Tapi kamu benar-benar hebat. Terima kasih, tante kedua. Terima kasih ya. 100 tahun jalan pengobatan keluarga Ren. Sekarang biarkan gadis kecil ini memimpin. Apakah pria itu sudah benar-benar mati? Tapi jika bicara tentang keahlian pengobatan, memang tidak ada yang bisa melampaui keluarga Ren. Hanya saja tidak tahu, bagaimana dengan gadis kecil ini? Jelaskan dengan jelas, siapa yang menipu dan memanipulasi? Kamu. Setiap perusahaan farmasi, merancang resep obat, sangat sulit. Kenapa harus diserahkan kepada kalian? Tidak masuk akal. Kalah yang sudah ditakdirkan sejak lahir. Apa yang kamu tahu? Di dalam maupun luar negeri, tidak banyak yang lebih berwibawa dari keluarga Ren dalam bidang pengobatan. Keluarga Ren dalam pengobatan adalah yang terbaik. Mulutmu memang tajam. Kami keluarga Ren. Keluarga Ren kalian berkeliling gang dengan lonceng, memulai usaha sebagai tabib, hampir di seluruh wilayah. Semua institusi medis, jika tidak mendapat izin darimu, pasti tidak boleh memasuki pasar. Paman buyutmu Ren Gui, sesuai dengan namanya, hanya suka mempelajari ilmu kedokteran gaib. Makanya dia dikurung di Pulau Surga. Kamu tahu semuanya dari mana?
Sebenarnya kamu siapa? Ah, hormat kepada Tuan. Paman yang seperti orang gila itu adalah orang yang aku kurung sendiri. Hormat kepada Raja ke-8, Tuan, adalah Ren Mufei yang tidak punya mata. Mohon Tuan menghukum saya. Akhirnya mau mengakui hubungan keluarga Ren dengan Pulau Surga. Benar. Nenek moyang Ren Tianyi adalah yang menjabat sebagai penguasa Pulau Surga. Ilmu pengobatan yang diajarkan telah membuat keluarga kamu selalu berorganisasi. Baiklah. Sekarang aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Saat ini aku sedang menderita karena racun api menyala. Sekarang aku butuh. Kau berhasil meneliti obat untuk menyembuhkan racun api. Racun api menyala. Meski tidak cukup untuk membunuh seketika, tapi racun itu di tubuh akan menyerang dengan panas yang hebat saat terkena panas. Tuan, jangan khawatir. MUV pasti akan berhasil membuatnya. Aku harap kamu tidak membuatku kecewa. Permisi, Tuan. Di mana kamu bekerja sekarang? Agar aku nanti bisa menemukannya. Sekarang di Hope Pharmaceutical dan juga Eugene. Kamu bisa menemukanku di sana. Itu semua perusahaan yang saya dirikan. Tapi jangan bilang ke orang lainnya, terutama ke bibi kedua saya. Itu Pak Hi. Tidak mungkin. Dia terlihat jauh lebih muda darimu. Bahkan kamu juga merasa, aku terlihat tua. Sedikit terlihat tua. Tapi, pria yang tua. Gaya berpakaiannya juga rendah. Tidak apa-apa. Tuan, Anda memang menggabungkan bakat dan kekuatan dalam satu diri. Sudahlah, sudahlah. Kenapa selalu kalimat itu? Oh iya, Tuan. Saya punya krim wajah terbaik di sini. Mencegah penuaan dini. Oh, bukankah ini Raja Zhongzhou, Su Xiong? Ada kabar baru apa? Tuan kepala keluarga Ye. Mata-mata di pasar harimau melapor. Anak dari Yao Sueking, Ye Yuntian, sudah sampai di pasar macan. Duduk di rumah Raja Su. Tahu segalanya. Benar-benar lihai dan cerdik. Ye Yuntian bukan. Surat perintah Raja ke-8. Semua kekuatan bawah tanah untuk membuka jalan. Carikan Yao Sueking untuk dia. Perintah Raja ke-8. Jadi begini. Dia sudah menjadi di Pulau Surga. Raja ke-8. Benar sekali. Aduh. Keponakanku ini. Sekarang benar-benar luar biasa. Sulit untuk dihadapi. Tuan kepala keluarga Ye, lihatlah. Jangan terburu-buru. Mainkan permainannya perlahan. Hanya saja aku tidak tahu. Keponakanku ini bisa mengalahkan Raja Su sepertimu. Baik, kepala keluarga Ye. Kalau begitu kita tunggu saja. Selain itu, bawahan sudah mencarikan 2 orang. Pria kuat dari Mongolia untuk kepala keluarga Ye. Malam ini akan melayani kepala keluarga dengan baik. Hahaha. Pria penangkap kuda. Gagah dan perkasa. Aduh. Aku paling suka. Kalau begitu, semoga tuan rumah bersenang-senang. Saya pamit. Hahaha. Suka sekali melihat anjing menggigit anjing. Informasi yang dikumpulkan, semua mengatakan, Kota Naga, kantor provinsi Zhongzhou, adalah sebuah kawasan villa mewah. Tidak ada yang aneh. Tidak mungkin. Kekuatan bawah tanah itu. Apakah kalian semua bekerja untuk Yuven? Saya bersalah. Teruskan penyelidikan. Siapa kamu? Keluarga Ye. Ye Bukun dari keluarga Ye di Longcheng. Ayahmu Ye Changsheng adalah sepupuku. Saya adalah pamanmu. Kenapa kamu datang menemui saya? Bukan Ye Changsheng. Sepupu kita sudah meninggal karena sakit. Sudah bertahun-tahun. Sekarang, keluarga Ye dikendalikan oleh saya. Kamu di Pulau Surga. Tidak tahu apa-apa tentang keluarga Ye. Saya tidak tahu apa-apa tentang keluarga Ye. Saya sama sekali tidak tertarik. Kalau begitu, kamu tertarik dengan urusan Yao Sueking. Kah? Jangan anggap paman sebagai musuh. Aku di sini untuk membantumu. Kalau begitu, kenapa kau mau membantuku? Aku menebak kau sekarang pasti sedang mencari seseorang misterius di kantor provinsi Longcheng, kan? Paman, kau benar-benar mengenalku dengan sangat baik. Hahaha. Kita semua adalah rubah berusia 1000 tahun. Jadi jangan main-main dengan cerita Liazai. Orang yang kau cari adalah Raja Zhongzhou, Su Xiong. Dulu, keluarga kita. Surat perintah pembunuhan terhadap ibumu. Dia adalah peserta penting. Dia di mana? Beberapa tahun terakhir. Dia menderita penyakit langka. Lalu membangun sebuah kota bawah tanah rahasia, mencari orang kemana-mana, untuk membuat ramuan obat untuknya. Lalu kenapa kamu memberitahuku? Kita semua keluarga sendiri. Jangan sungkan. Pasti kamu sedang berpikir. Apa yang kukatakan, benar atau tidak? Tapi, ini adalah satu-satunya petunjuk yang bisa kamu pegang sekarang. Haha, ingatlah untuk kembali ke kota Longcheng, dan kunjungi aku. Raja Zhongzhou, Su Xiong. Xiao Hei, kita akan berangkat segera. Kantor Provinsi Longcheng Zhongzhou.
Su Xiong bertemu kepala keluarga Ye. Kakak Su, kenapa begitu sopan? Ayo duduk cepat. Ehem. Aduh. Aku bilang, Kakak Su, wajahmu terlihat penyakit ini semakin parah. Tuan Ye, memang benar. Aku tidak bisa makan atau minum. Menyiksa aku. Hidup terasa lebih buruk dari mati. Kenapa kamu tidak pergi saja mati? Hahaha. Dunia yang penuh warna ini benar-benar membuatku rindu. Lagi pula, kamu bahkan tidak menemani aku. Aku sangat kesepian. Hahaha. Oh iya. Mongol, beberapa yang kamu bawa, para prajurit kuat itu, masih sesuai seleramu kan? Lumayanlah, tapi ya, beberapa orang ini selalu tidak mau dengar, bertanya ini itu, sangat menyebalkan. Aku akan saja potong-potong mereka, beri anjing makan. Hahaha. Maksudnya apa sih? Gak ada maksud apa-apa. Bro, nanti kalau kamu mau tanya aku, apapun itu, langsung tanya saja ke aku. Jangan cari beberapa orang tak berguna ini, bertanya ini itu padaku. Kepala keluarga Ye. Su Xiong, berani sekali kamu. Kamu kira, di lonceng ini, kepala keluarga Ye yang pertama, apakah kamu orang bodoh dan pengecut, berani membuatku jadi sasaran? Kenapa? Ingin membunuhku? Ingin jadi raja nomor 1 di lonceng? Su Xiong tidak berani. Su Xiong pantas mati. Terserah bagaimana hasilnya. Baiklah. Bangunlah. Begini. Aku ini memberikanmu sebuah tugas, agar kamu bisa menebus kesalahanmu dengan prestasi. Silakan perintah, kepala keluarga. Akhir-akhir ini, ada seekor kecebong kecil yang ingin mencari ibunya. Anak laki-laki Yao Sueking. Masalah ini, lebih baik kau yang urus. Saya rela membantu kepala keluarga menyelesaikan masalah. Soal ini ya, aku pasti akan menyelesaikannya. Tunggu dulu. Tuan rumah. Aduh, kalau anak kecil itu menang. Minggu ini Yao Sueking, apakah kamu yang membunuhnya? Atau aku yang membunuhnya? Aku yang membunuh, loh. Sepertinya kecerdasan kakak masih tetap tajam, ya? Hahaha. Ayo. Obat untuk menekan racun api. Akhirnya aku berhasil membuatnya. Tuan, selamat, tuanku. Ada apa? Ini adalah penawar racun api. Sudah berhasil dibuat. Obat yang benar-benar menyembuhkan racun api. Saya belum berhasil membuatnya. Namun, saya sudah menemukan obat untuk menekan racun api. Bagus. Ini juga terobosan yang cukup baik. Silakan duduk dulu. Saya akan coba pada Anda. Kali ini keluar. Saya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Mendapatkan perhatian dari yang di atas. Bahkan menjadi selir kecilnya. Hidup ini sudah berarti. Sebenarnya obat ini harus dikombinasikan dengan terapi luar. Terapi luar apa? Yaitu, setelah minum obat, harus terus dipijat di bagian jantung, agar bisa mengeluarkan efek obat sepenuhnya. Benarkah? Rasanya aneh. Lihatlah, Anda seperti ini. Sangat tidak nyaman ya? Saya akan membantu Anda. Saya sangat ahli. Baiklah. Apakah Anda sudah merasa lebih baik? Jangan terlalu tegang. Santai saja. Jangan canggung seperti itu. Xiao Hei, masuklah. Tuan, saya bukan sengaja masuk. Cepat datang ke sini. Tuan, maaf sudah mengganggu. Aduh saya. Sudahlah, langsung saja. Apakah sudah dapat kabar tentang Su Xiong? Tuan, bawahan pantas mati. Orang-orang kami sedang menyelidiki kabar. Di prefektur Zhongzhou juga telah dipasang perangkat deteksi canggih. Namun, tidak menemukan itu yang disebut markas rahasia. Maksudnya, selama waktu yang lama ini, tidak ada kabar sedikit pun tentang Su Xiong. Sedikit pun tidak ada. Bawahan ini memang pantas mati. Namun, kami menemukan ini. Milik kami, kekuatan intel bawah tanah kami menemukan. Orang ini adalah putri kandung Su Xiong. Su Xiong, apa mungkin dia menghilang? Tunggu dulu. Su Xiong. Kesehatannya buruk. Sedang mencari orang untuk membuat ramuan. Baiklah, aku akan memberimu ramuan. Katakan pada orang-orang di bawahmu, berhenti bertindak. Aku akan menemui mereka sendiri. Su Xiong ini. Tuan, Anda, Xiao Hei. Ambil sebuah papan dan tulis. Obat terbaik. Raja Kegelapan. Tuan. Gila ya. Katakan,
Ye Yuntian datang mencari. Tunggu dulu dia. Tapi dia memegang sebuah papan. Di atasnya tertulis, Raja Kegelapan, obat terbaik. Apa? Ye Yuntian ternyata menggunakan dirinya sendiri sebagai bahan obat. Hanya untuk bertemu denganku. Namun, dengan kondisi fisik, Raja Kegelapan sepertinya tidak masalah menggunakan dirinya sebagai bahan obat. Mungkin saja, benar-benar bisa menyembuhkan penyakitku. Hei, bos, menurut Anda, langkah selanjutnya harus bagaimana? Begini. Panggil 2 Jenderal Fusang. Biar mereka bertemu dengannya. Aku ingin lihat. Apakah Raja Kegelapan ini hanya nama kosong belaka? Siapa kamu? Tuan Su memanggil. Su Xiong. Aku ulangi sekali lagi. Aku mencari Su Xiong, anak muda. Dengan kesabaran seperti ini, masih ingin menantang aku. Kamu adalah Su Xiong, Ye Yungwan. Dengan kondisi fisik, Raja Kegelapan ini memang menarik perhatianku. Tapi jangan kira, karena aku punya julukan yang terkenal. Kamu bisa menantang aku. Tidak usah banyak bicara. Aku menang. Beritahu aku keberadaan Yao Sueking. Kamu menang. Aku akan jadi obat pembukamu. Berani bertaruh. Sikapmu cukup besar. Baik, aku Su Xiong. Sudah lama aku tidak merasa senang seperti ini. Bertarunglah. Jangan banyak omong. Keluarlah. Tunggu. Aku harus tahu. Apakah kau layak bertarung denganku? Maksudnya apa? Ini adalah 2 Jenderal Fusang. Tidak peduli. Di dalam negeri atau di luar negeri. Dalam hal bela diri. Jarang ada lawan. Kamu harus mengalahkan mereka. Baru berhak bertarung denganku. Baka. Su Xiong. Kamu tidak berani menghadapi secara langsung. Mau keluar dan bertarung denganku. Kenapa harus pakai barang yang gak berguna itu? Untuk apa? Bodoh. Bertarung langsung denganku. Kamu bakal mati dengan tragis. Coba dulu bertarung dengan ahli. Mundur saat tahu kesulitan adalah yang terbaik. Kurangi omong kosong, ayo mulai. Ah, tunggu. Kenapa? Jangan buang waktu. Kita serang berdua. Tunggu, kenapa? Takut. Jangan buang waktu. Kita berdua serang bersama. Ye Yuntian, kamu terlalu sombong? Ya, kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu. Siapa itu? Aku ulangi sekali lagi. Aku hanya ingin mengetahui keberadaan Yao Sueking. Untuk kemajuan lainnya, cepat sedikit. Tidak melihat peti, tidak menangis. Kalau begitu, maju. Ha. Ah. 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 Aku. 2 Jenderal Fusang. Lebih baik disebut 2 bangkai Fusang saja. Mungkin bisa. Orang yang mengalahkanku. Hanya belum tahu kapan akan lahir. Su Xiong. Keluarlah bertarung. Su Xiong. Keluarlah bertarung. Ternyata memang hebat. Kamu masih punya apa? Anjing dan kucing sembarangan. Suruh mereka keluar saja. Tapi aku bilang padamu, ini cuma membuang-buang tenaga. Kalau kamu memang mau mati, maka datanglah ke sini. Ahahaha. Ye Yuntian, apakah kamu sedang berpikir, bagaimana seseorang yang begitu sakit bisa menjadi Raja Zhongzhou yang membuat banyak orang terkejut? Aku hanya berpikir, orang-orang yang menjerit mengelilingimu. Kau masih bisa tenang. Ye Yuntian, sejujurnya, aku sebenarnya tidak berniat membunuhmu, tapi kau malah datang untuk mati. Untuk apa susah payah begitu? Katakan padaku, keberadaan Yao Sueking. Nak, kamu cukup berani. Jangan lihat aku yang penuh penyakit. Aku beritahu kamu. Di Longcheng. Selain itu, si Banci Ye Bukun. Belum ada yang berani melawan aku, secara langsung. Ayo, biarkan aku lihat, Raja Kegelapan Pulau Surga. Seberapa hebat dia sebenarnya. Menyenangkan. Sudah lama tidak, begitu puas, bertarung sekali ini, bertemu lawan, benar-benar kebahagiaan seumur hidup. Ayo, nak, kita lanjutkan. Jangan kira, memukul aku sekali, lalu bisa sombong. Aku harus mengambilmu, sebagai bahan hidup untuk obat. Ah, aku benar-benar tidak sabar lagi. Ayo maju. Semakin berat kata-katamu, semakin keras pukulan di wajah. Ingatlah, Raja Kegelapan. Hanya langit yang bisa melawanku. Nak, aku memang meremehkanmu.
Bukan kamu yang meremehkanku. Melainkan aku sama sekali. Aku memang tidak suka padamu. Jangan banyak omong. Keberadaan Yao Sueking. Cepat katakan. Keberadaan Yao Sueking. Cepat katakan. Aku tidak akan memberitahumu. Apakah kamu ingin mati? Mati. Terlalu mudah. Tapi, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah tahu lagi keberadaan ibumu. Ayo, bunuh aku saja. Ah, hahaha. Tidak berani? Ya. Kalau tidak berani, cepat sembuhkan lukaku. Lalu ambil organmu untuk bahan obatku, penelitian eksperimen. Ahahaha. Ah, kamu, Su Xiong, kamu yang sombong ini. Apakah kamu pikir semua hal tentangmu, semua dilakukan dengan sangat sempurna? Gadis di foto ini adalah satu-satunya anak kandungmu. Kamu. Bagaimana mungkin kamu tahu? Kamu punya terlalu banyak musuh sepanjang hidupmu, takut sampai membahayakan keluargamu. Jadi kamu mengirim putrimu untuk hidup di luar negeri. Melindunginya. Bagaimana? Kekuatan intelijen saya. Bagaimana? Kamu mengancam saya dengan putriku. Katakan pada ibuku, di mana keberadaan Yao Sueking. Aku jamin putrimu aman. Aku mohon padamu, apapun yang terjadi, tolong jangan sakiti putriku. Aku beritahu kamu. Ibumu Yao Sueking. Dia sudah meninggal. Kau bilang apa? Aku bilang, ibumu, Yao Sueking, dia sudah meninggal. Tidak mungkin. Kamu menipuku. Aku tidak perlu menipumu. Bagaimana ibuku meninggal? Siapa yang membunuhnya? Iya. Aku tidak bisa menyebut Ibu Kun. Kalau begitu dia juga akan berbuat kejam pada putriku. Siapa itu? Saya pelakunya. Tidak mungkin. Apa buktimu? Guci abu ibumu ada di sini denganku. Ayo. Aku akan membawamu pergi. Ibu. Ini salahku yang tidak berbakti. Aku masih datang terlambat. Kenapa kau membunuh ibuku? Dia hanya seorang wanita yang tak bersenjata. Ibumu. Dia bukanlah wanita tak bersenjata. Karena kakekmu adalah Raja Medan Perang dari Mongolia Utara. Dan dua batu giok bawalan itu, jika digabungkan, maka bisa mengendalikan Mongolia Utara, tanda tentara dari pasukan bawah tanah. Jadi, orang-orang semua ingin merebut Baolan Jade untuk menguasai dunia. Ibumu dan Ye Changsheng, setelah jatuh cinta, kakekmu sangat menentang. Karena keluarga Ye di Longcheng dan aliansi utara adalah musuh turun-temurun. Jadi, selalu tidak pernah membiarkan ibumu dengan terang-terangan menikah ke keluarga Ye setelah kamu lahir. Keluarga Ye juga menolak mengakui bahwa kamu adalah keturunan sah keluarga Ye. Kalau begitu, kenapa kamu membunuh ibuku? Dia tidak punya dendam denganmu. Ibumu tidak mungkin bisa hidup. Meskipun aku tidak ada, orang lain juga akan membunuhnya. Kenapa? Itu karena kakek kedua Anda. Pemimpin sebelumnya dari keluarga Ye, Ketua Ye Fuyun, dia langsung memerintahkan pemburuan di seluruh wilayah. Hadiah 10 juta. Kamu harus tahu, pada waktu itu 10 juta. Itu adalah angka yang sangat besar. Selain itu, ada batu giok baolan yang sangat berharga, serta batu giok baolan, dan kekuatan bersenjata di baliknya. Siapa yang tidak akan tergerak hatinya? Haha. 10 juta. Hanya demi 10 juta. Dan juga ibu asuhku. Bagaimana Hi Wenjing meninggal? Hi Wenjing membebaskan ibumu. Bawahan saya marah dan tersinggung. Bunuhlah Hi Wenjing. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Tunggu sebentar. Ye Yuntian, ibumu meninggalkan sesuatu untukmu. Apa yang kau katakan? Ibumu meninggalkan sebuah surat. Aku juga selalu menyimpannya. Demi aku untuk ibumu, menyimpan abu jenazah dan barang-barang peninggalannya. Maafkan aku sekali ini. Jangan banyak bicara. Cepat keluarkan. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Terimalah kesedihanmu. Ah, pengkhianat. Kau benar-benar tidak ingin hidup lagi. Aku yang mengingkari janji. Itu salahku. Aku memohon padamu. Tolong lepaskan putriku. Dia tidak bersalah. Aku salah. Bukankah ibuku dan ibu asuhku juga tidak bersalah? Aku memohon padamu. Tolong lepaskan putriku. Dia tidak bersalah. Tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu. Kamu bawa saja penyakitmu itu. Membusuk dan bernanah perlahan. Ibuku dan penderitaan ibu asuhku. Akan kubuat kamu merasakannya. Membalas berkali-kali lipat.
Yuntian, ibu tidak bisa tinggal di sisimu untuk merawatmu lagi. Jalan. Kau harus berhati-hati berjalan sendiri. Ibu, akhirnya menemukannya. Bisa memecahkan racun api menyala di tubuhmu. Obat penawarnya. Akhirnya bisa melakukan sesuatu untukmu. Resepnya ada di balik amplop. Bisa menjadi ibumu. Hidup ini terasa lengkap. Sisa hidup masih panjang. Pergilah dengan tenang. Jangan khawatir. Ibu, di saat terakhir, kau masih memikirkan keselamatanku. Aku benar-benar pantas mati. Tuan belum juga, kembali. Apa tidak terjadi sesuatu? Tidak mungkin. Tianzi tak terkalahkan di dunia. Tuanku tak terkalahkan di dunia. Tak ada yang bisa menyakitinya. Sedikit pun. Tuanku. Anda akhirnya kembali. Bagaimana keadaan tuanku di pihak Susiong? Apakah nyonya sudah mendapat kabar? Ibu sudah tiada. Semuanya sudah hilang. Kembalilah. Nyonya dia. Aduh, sepertinya KTP. Terjatuh di rumah. Tidak bisa. Aku harus kembali sebentar. Kenapa jadi sangat kurus? Kakak, kapan kamu bisa kembali lagi? Aduh, kakak, jangan pergi. Kakak, jangan pergi. Yuntian, ibuku, akan pernah kembali dengan selamat lagi. Bibi kedua, tolong maafkan bibi ketiga. Kenapa? Bukankah kamu membencinya? Anak ingin berbakti, orang tua sudah tiada. Sekarang aku benar-benar merasakan betapa pentingnya keluarga. Dan juga, kita tidak akan membiarkan lagi bibi ketiga melakukan kesalahan, kan? Yuntian, jangan bersedih lagi. Mereka sudah beristirahat dengan tenang. Aku akan selalu menemanimu. Kakak, kembalilah. Pergi darimu. Aku benar-benar tidak bisa hidup lagi. Kakak, aku tahu aku salah. Kalau bukan karena kamu begitu kejam, apa aku rela pergi? Kakak, mulai sekarang aku tidak akan seperti ini lagi. Sungguh, kamu, tolong lihatlah. Atas nama kakak perempuan, maafkan aku ya. Kak, bagaimana dengan Susiong? Pulanglah. Susiong sudah ditangani oleh Ye Yuntian. Menjadi mayat hidup, tidak bisa bicara. Apalagi berjalan. Lalu Susiong. Apakah memberitahu Ye Yuntian tentang urusan Yao Sueking? Susiong mengambil semua tanggung jawabnya. Tidak menyebutkan sedikit pun tentang kepala keluarga lawan. Baik. Melihat dia, sebegitu patuhnya. Aku tidak akan menyusahkan keluarganya. Aduh, sungguh membosankan. Sudah selesai begitu cepat. Aku kira proses ini akan sangat lama. Tidak bisa. Ye Yuntian sudah menjadi Raja Kegelapan. Cepat atau lambat akan menjadi ancaman bagiku. Tidak boleh dibiarkan. Dokter Ren, kenapa kamu datang? Selamat datang, selamat datang. Silakan duduk. Tidak perlu. Aku datang mencari Tuan Ye Yuntian. Anda mencari Ye Yuntian. Untuk apa? Begini ceritanya. Tuan Ye mengidap penyakit langka, dan sekarang saya sedang mengembangkan obatnya. Saya datang untuk membantu melakukan pijatan luar yang dapat membantunya pulih. Pijat membantu pemulihan. Dia sakit apa? Kalau aku bilang kamu juga nggak ngerti. Eh, Nonahi. Agak canggung. Kalau enggak, kamu duluan aja kerja dulu, atau jalan-jalan. Oh,
Aku tidak malu. Maksudku, aku agak malu. Kalau kamu malu, maka aku yang akan melakukannya. Ah, tidak perlu, aku yang akan melakukannya. Tidak apa-apa, aku yang akan melakukannya. Ah, tidak perlu, aku yang akan melakukannya. Tidak apa-apa, aku yang akan melakukannya. Ibu dulu benar. Hati wanita. Jarum di dasar laut. Dokter Ye, kalau nanti ada waktu, tenang saja. Kalau nanti saya ada waktu, akan sering datang, untuk mengobati Yuntian. Maksud saya, kalau nanti Anda ada waktu, lebih baik jangan datang lagi. Saya akan sendiri, memberi pijatan pada Yuntian. Jadi tidak perlu merepotkan Anda. Datang ke sini. Bagaimana? Mau? Aku pijatkan lagi, ya? Aku rasa. Kalau pijat, tidak usah, deh. Nanti, kalau kamu butuh hal seperti ini, langsung bilang saja ke aku. Jangan repot-repot, orang yang bernama Ren itu. Kalau memang ada kebutuhan, aku sendiri yang akan mengurusnya. Kakak, kamu akhirnya kembali. Sampai ini apa? Ikut kembali juga. Xiaoran, jangan panggil dia pecundang. Beberapa hari ini, Yuntian yang merawatku. Dia yang merawatmu. Apa? Kalian berdua, jangan omong sembarangan. Yuntian adalah keluarga kita. Dia. Bagaimana mungkin dia? Ah, sudah-sudah. Sarapan yang kubuat untukmu. Cepat bawa ke kantor. Terima kasih, kakak. Di area kantor. Makanannya terlalu berbau? Ya, aku bawa ke ruang rapat. Ayo makan saja. Ketua Dewan, Anda istirahat dulu. Segera akan diatur rapatnya. Sial, sial. Ketua Dewan ternyata datang. Sekarang sudah mati deh. Pakaian dan sepatu ini. Bukankah itu Ye Yuntian? Aduh ya ampun. Ye Yuntian, ya ampun, kamu datang ke sini buat apa? Oh, aku tahu. Kamu kemarin kesal karena aku ngomongin kamu. Jadi kamu terpicu, ya? Datang ke sini melamar jadi satpam. Aku kasih tahu kamu. Satpam di grup Eugene. Harus lulusan diploma. Kalau kamu, cuma pecundang. Lebih baik pulang saja. Lagi pula. Kalau kamu mau melamar kerja, pakai pakaian yang layak dong. Kamu malah pakai itu. Datang dengan pakaian compang-camping. Selamat pagi, Ketua Dewan. Hi Wenran, apakah ini tempatmu? Seharusnya datang. Barusan kalian bicara apa? Ye Yuntian, Ketua Dewan. Benar. Ini adalah kami, Ketua Dewan Grup Eugene. Kamu masih ngapain di sini? Ini tempat orang atas. Tempat rapat. Cepat pergi. Maaf, 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 maaf. Kenapa kamu berlutut? Kakak. Ye Yuntian. Ye Yuntian adalah kami, Ketua Dewan Grup Eugene. Siapa? Kakak. Ye Yuntian. Ye Yuntian adalah kami, Ketua Grup Eugene. Siapa? Ye Yuntian. Tidak mungkin. Aku tahu kamu tidak percaya, tapi hari ini di ruang rapat besar, grup kami, semua pimpinan puncak hadir, secara langsung mengonfirmasi, Ye Yuntian adalah ketua dewan kami. Hei, lepaskan kakakku. Xiaoran, Yuntian, kakak. Yuntian, kakak. Ada apa di rumah? Di mana bibi kedua? Kakakku diculik oleh orang berbaju hitam. Dibawa pergi. Dibawa kemana? Cepat lihat ini. Halo, keponakanku yang baik. Aku mengundang hati kecilmu untuk berkunjung ke kota Long. Kalau ingin menyelamatkannya, bawalah Giok Baolan kembali ke kampung halaman untuk menemui pamanmu ini. Ah, hahaha. Akhirnya kau datang juga. Lihat, aku sedang membuat sulaman ini untuk diberikan padamu. Dendamku dengan keluarga Ye tidak ada hubungannya dengan keluarga Hi. Aku ada di sini. Lepaskan bibiku yang ketiga. Jangan ikat dia. Aku takut kamu tidak datang. Lagi pula ini cuma main game. Kalau sudah mudah dilewati, siapa yang mau main lagi? Aku akan memberimu sedikit motivasi lagi. Sebenarnya, orang tuamu. Semua itu dibunuh oleh pamanmu ini. Apa? Tidak dengar jelas ya? Kalau begitu aku pakai bahasa Inggris. Akan kukatakan sekali lagi. Ayahmu dan ibumu. Semua dibunuh langsung oleh pamanmu sendiri. Ternyata memang kamu. Begini saja. Aku akan memberitahumu semua kebenarannya. Ibumu, Yao Sueking, adalah jenderal kemenangan abadi dari Mongolia Utara. Putri Yao Zandong. Memiliki kekuatan rahasia, dengan kekuatan tempur hampir 60.000. Kekuatan bertarungnya benar-benar luar biasa.
Jadi, banyak pejabat dan bangsawan berpengaruh ingin menikahi ibumu. Tapi ibumu justru memilih Ye Changsheng yang merupakan musuh turun-temurun. Keluarga Ye memiliki banyak faksi yang saling berkonflik satu sama lain. Bisakah membuat ibumu dengan terang-terangan menikah ke keluarga Ye? Ah, ibumu itu. Supaya kamu tidak lagi diperlakukan buruk, mulai membawamu keluar dari keluarga Ye. Dia kehilangan dukungan dari keluarganya sendiri. Kami langsung mengeluarkan perintah pengejaran. Su Xiong menangkap Yao Sueking. Tapi dia tetap tidak mau memberitahu keberadaan Baolan Yu. Bagaimana dengan Ye Changsheng? Bagaimana kamu membunuhnya? Kamu cukup peduli dengan ayahmu, ya. Tapi kamu Zhang Sheng tidak pernah tahu sampai mati. Saya membunuh wanitanya. Untuk mengalahkanmu lebih banyak, saya telah disterilkan. Praktikan seni ajaib teratai. Buatlah saya apa sekarang? Ini untuk ini. Raja-raja, kursi kepala keluarga Ye. Kamu benar-benar seorang penyimpang. Orang gila. Aku memang orang gila. Hidup seseorang. Bukankah, untuk mewujudkan tujuan sendiri, dan menjadi gila sekali saja. Ye Kutian. Kamu lebih beruntung daripada ayahmu. Saat kamu mati nanti, kamu akan tahu bagaimana wanita yang kamu cintai meninggal dunia. Hari ini semuanya akan berakhir. Ini adalah beberapa kekuatan bawah tanah, terkuat dari Mongolia Utara. Jadi begini. Itu adalah kakekmu. Beberapa pengkhianat. Kalau kamu bisa mengalahkan mereka, kamu bisa menyelamatkan nyawa hatimu. Kalau kamu terkena pukulan dari mereka, di tubuh hatimu akan ada luka tambahan. Dengar saja sudah membuat bersemangat. Ayo. Permainan dimulai. Sekelompok semut juga ingin melawan aku. Apakah kamu meremehkanku, Raja Kegelapan? Keponakanku yang baik. Permainannya semakin seru saja. Baiklah, aku lihat kamu juga sudah cukup bergerak. Jadi biarkan aku membawamu bertemu orang tuamu dan berkumpul dengan mereka. Bagaimana bisa seperti ini? Adegan ini sangat familiar. Waktu itu saat bertarung dengan ayahmu, kau bahkan tidak menyentuh tubuhku, sekalipun. Baiklah, keponakanku. Sudah capek bertarung setengah hari, ya, sekarang giliran paman. Keponakanku yang baik. Kau sudah dipukul. Tapi harus dihukum, loh. Jangan. Yuntian. Teriakan kesakitan yang menyakitkan. Betapa indahnya melodi itu. Jiaer, kamu harus hati-hati. Aduh. Racun api kambuh lagi. Aduh. Keponakanku yang baik. Apakah paman yang memberimu racun api? Kembali terbakar. Apakah paman yang memberimu racun api? Kembali terbakar. Kalau begitu kamu tidak punya peluang menang. Yuntian. Berikan pisaunya padaku. Berhenti. Menyakitkan. Tidak bisa. Aku harus mencari cara. Kalau tidak aku dan bibi kedua akan disiksa sampai mati. Yuntian. Kekuatanmu adalah murniang. Di dunia ini ada kekuatan yang sangat yang bertentangan denganmu. Jika kamu bertemu dengannya, maka serang bagian kemaluan. Serang kedua matanya. Serang bagian kemaluan. Serang kedua matanya.
Ye Yuntian, kamu pelakorku. Kamu benar-benar pakai trik kotor. Kamu latihan ilmu silat kotor. Aku juga pakai trik kotor. Seri. Ayo. Biar aku hancurkan ilmu silatmu. Jangan. Bagaimana? Apakah nada jeritanmu sendiri masih indah? Yuntian. Apa yang kamu mau? Membunuhku. Kalau begitu kamu tak berperi kemanusiaan. Aku ini pamanmu. Kemanusiaan. Saat kamu membunuh Ye Zhangsheng. Di mana kemanusiaan itu? Yuntian. Lepaskan aku. Aku akan menyerahkan posisi kepala keluarga Ye padamu. Aku sama sekali tidak tertarik dengan posisi kepala keluarga Ye. Kamu tinggal saja di Pulau Surga selama sisa hidupmu. Bibi kedua, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Semua ini salahku. Semua karena aku. Ayo pergi. Kakak, akhirnya kamu pulang juga. Cepat bantu kakakmu beristirahat. Kakak, kamu terluka. Aku sudah baik-baik saja. Jangan khawatir. Yuntian, aku memang tahu kamu bisa berhasil menyelamatkan kakakku. Yuntian. Kenapa kamu memanggilku seperti itu? Bukankah kamu dulu memanggilku sampah? Yuntian. Kenapa kamu memanggilku seperti itu? Bukankah kamu dulu memanggilku sampah? Ketua Dewan Yujin Group yang terhormat. Bagaimana mungkin dia sampah? Tepuk tangan, tepuk tangan. Kakak, kebetulan kita sekeluarga berkumpul. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Kakak sulung kita dan kakak Sweking. Apakah benar mereka bilang akan mengadakan pernikahan antar dua keluarga? Kakak, aku sudah memutuskan. Memutuskan apa? Aku ingin menikah dengan Ye Yuntian. Menyelesaikan wasiat kakak sulung. Kamu. Bukankah kamu benci Ye Yuntian? Kenapa tiba-tiba ingin menikah dengannya? Dulu dia adalah anak miskin tanpa masa depan. Sekarang tiba-tiba jadi bos yang dominan. Sangat sesuai dengan seleraku. Dan Yuntian. Kita bersama-sama di konglomerat Yujin. Akan bekerja keras. Pasti bisa menjadi pasangan. Pahlawan legendaris di dunia keuangan. Sang elang legendaris. Dan pasangannya. Benar, Yuntian. Lebih baik hari ini daripada menunggu hari lain. Hari yang baik tidak sebaik hari ini. Aku lihat sudah cukup malam. Kita langsung masuk kamar pengantin saja nanti. Melakukan langkah terpenting dalam pernikahan. Sudah selesai. Yang lain bisa dibicarakan. Masih ada apa lagi? Yang lain itu seperti mas kawin. Tenang, aku tidak akan minta lebih. Uang pintu 1 miliar. Uang pemberian menikah 1 miliar. Uang naik mobil 2 miliar. Cukup dibuat 6 besar saja. Xiaoran, kamu ngomong apa sih? Mas kawin dengan harga selangit sekarang ini. Itu bisa melanggar hukum. Aduh, kakak. Kita Yuntian ini kan orang kaya. Uang segini. Cuma seperti menumpahkan anggur dan air saja. Jangan omong sembarangan. Kamu juga coba lihat cermin. Lihat siapa dirimu sebenarnya. Apa pantas untuk tuan kita? Sedikit sadar diri. Boleh. Ren Mufei. Ini urusan keluarga kami. Apa kamu berhak ikut campur? Tuan, obat untuk menahan racun api. Sudah saya buatkan untuk Anda. Terima kasih banyak. Mungkin kalian belum tahu. Nama asli dari tuanku. Semoga direksi Hope Pharmaceutical Charles dan Jade Gold Group. Semuanya adalah tuanku. Tapi semua ini hanya hidangan pembuka. Apa itu Yuntian? Hope Pharmaceutical Charles juga milikmu. Ibu dari tuan adalah pahlawan kemenangan Perang Mongol Utara. Keluarga Ye di Longcheng sekarang selain tuan. Tidak ada yang berani mengangkat orang lain. Sebagai pemimpin, Raja Kegelapan Pulau Surga, juga adalah tuan. Jadi kami bertiga yang hadir di sini. Semua tidak pantas untuk tuanku. Tapi tuanku, Mu Fei lah yang bersedia untuk menghadapi bahaya demi tuanku. Tidak peduli berapa banyak istri yang tuanku ambil nanti. Mu Fei rela menjadi yang kecil di sisimu. Asalkan tuanku membiarkanku tetap di sisimu. Menjadi. Masyarakat feodal sudah berakhir. Lebih dari 100 tahun yang lalu. Tapi masih ada cara seperti ini. Yuntian, katakanlah. Apakah aku tidak lebih baik darinya? Kamu masih punya potensi sedikit. Tapi, mari kita perbaiki dulu penampilan. Bagaimana? Cukup. Ada yang mau jadi istri kecil. Ada yang buru-buru ke kamar pengantin. Aku pergi. Berhenti. Jangan pergi. Aku tidak peduli apapun yang kalian katakan. Sehingga apapun itu, di hatiku hanya ada satu orang. Itu adalah He Wenking. Di hatiku hanya ada satu orang. Itu adalah He Wenking. He Wenran. Kamu selalu memanggilku sampah. Setelah tahu aku punya status, kamu jadi buru-buru ingin menikah denganku. Apa kamu tidak merasa dirimu sangat lucu? Ren Mufei, kebaikanmu padaku
Hanya karena takut pada kekuasaanku. Itu bukan perasaan yang sebenarnya. Di saat aku paling sulit. Dan tidak memiliki apa-apa. Hanya dia. Yang memberikan semua yang bisa dia berikan padaku. Inilah cinta sejati. Yuntian. Sepanjang hidupku. Aku hanya hidup untuk dia saja. He Wenking. Bibi kedua. Apakah kamu mau bersama denganku? Jangan panggil aku bibi kedua. Siapa yang mau dipanggil paman bibi kedua sendiri? Jadi kamu setuju? Sebenarnya, kita memang seharusnya bersama. Kenapa? Karena di surat wasiat kakak perempuan, tertulis bahwa kita berdua harus menikah.